hadiri undangan pesta pernikahan mantan suamiku dengan istri barunya. Guna membongkar rahasia besarnya kemudian kusiram dengan air got. Namaku Zelfira Aquanisha. Perempuan yang pernah ia janji-janjin dunia dan surga, tapi malah diselingkuhi dan diceraikan tanpa rasa bersalah. Hari itu aku menerima undangan. Ya, undangan pernikahan mantan suamiku dengan wanita yang dulu kusebut sahabat. Tapi aku nggak datang untuk memberi restu. Aku datang untuk membongkar rahasia kotornya, tentang kebusukan yang selama ini disembunyikannya, tentang pengkhianatan dan aib yang ia tutup rapat. Di hadapan tamu undangan, aku buka semuanya. Dan sebagai penutup, kuangkat satu ember penuh air got yang sudah kusiapkan sejak pagi. Lalu kusiram mereka di tengah pesta mewah yang mereka banggakan. Mereka syok. Tamu undangan menjerit. Dan aku berjalan pergi dengan kepala tegak. Karena tak ada yang lebih memuaskan daripada membalas sakit hati dengan cara elegan tapi menghancurkan. Jangan lupa untuk like, komen pendapatmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah viral penuh drama lainnya. Bersama aku, Zelfira Aquanisha. Perempuan yang tak akan diam saat diinjak harga dirinya. Namaku Zelfira Aquanisha. Nama yang mungkin terdengar seperti tokoh dalam novel, tapi aku nyata, dan pernah mencintai dengan cara yang paling tulus, hingga aku sendiri hancur dalam prosesnya. Aku lahir dari keluarga sederhana di ujung kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur. Ayahku adalah guru honorer. Ibuku menjahit dari rumah ke rumah. Aku tumbuh bukan dari limpahan harta, tapi dari limpahan kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan. Aku dibesarkan untuk percaya pada kesetiaan, kejujuran, dan cinta yang abadi. Aku adalah perempuan yang punya impian sederhana, menikah dengan lelaki yang mencintaiku setulus aku mencintainya, membangun rumah kecil yang hangat, dan hidup damai bersama anak-anak yang menari di halaman. Dan aku kira aku sudah menemukannya. Namanya Reno. Seorang lelaki yang datang seperti pahlawan dalam hidupku yang sunyi. Kami bertemu saat aku magang di kantor tempatnya bekerja. Dari rekan kerja, kami jadi pasangan. Dari pasangan, kami jadi suami istri. Semua terasa seperti mimpi indah, setidaknya di awal. Reno adalah lelaki penuh pesona. Kata-katanya manis, senyumannya hangat, dan caranya memperlakukanku membuatku percaya bahwa aku wanita paling beruntung di dunia. Kami menikah dalam pesta sederhana tapi hangat, dihadiri keluarga dan teman-teman dekat, termasuk sahabatku sejak SMA, Tasha. Kupikir dunia ini berpihak padaku. Kupikir, akhirnya aku mendapatkan kebahagiaan yang layak. Tapi aku lupa satu hal. Kebahagiaan yang terlalu sempurna kadang hanya penipuan yang diselimuti bunga-bunga sementara. Di balik senyuman Reno, ada rahasia. Di balik kehangatan Tasha, ada pengkhianatan tapi semua itu belum ku ketahui. Belum, sampai hari itu datang. Hari di mana aku mendapat sebuah undangan berwarna emas, dengan tulisan rapi. Dengan hormat mengundang Zelfira Aquanisha untuk menghadiri pernikahan Reno dan Tasha. Tanganku gemetar. Hatiku remuk dalam sekejap. Sore itu langit mendung. Hujan belum turun, tapi aku tahu sesuatu akan pecah. Bukan dari langit, tapi dari dalam dadaku sendiri. Di meja ruang tamu yang biasanya dipenuhi tagihan listrik dan katalog belanja online, ada satu amplop berwarna emas mengilap. Tak ada nama pengirim, hanya sebuah stempel kecil berbentuk hati di bagian penutupnya. Dengan perasaan aneh, aku buka amplop itu. Dan di sanalah namaku tertulis, dengan tinta hitam halus dan huruf Latin yang begitu elegan. Zelfira Aquanisha. Dengan hormat,
Kami mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan kami. Reno dan Tasya. Hari Sabtu, pukul 11 WIB di The Crystal Garden, Ballroom A. Tanganku membeku. Jantungku tak berdetak selama 5 detik. Reno, suamiku, Tasya, sahabatku. Aku membaca ulang. Sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Tapi tulisannya tetap sama. Tak berubah menjadi lelucon. Tak berganti menjadi undangan reuni atau prank receh dari teman lama. Ini nyata. Dan aku resmi dijebak dalam cinta segitiga yang penuh pengkhianatan. Air mata tak langsung jatuh. Mungkin karena aku terlalu syok. Atau mungkin karena aku sudah lama merasa ada yang aneh. Tapi menolaknya karena takut kehilangan. Aku mengingat setiap momen kecil. Reno yang makin sibuk tanpa alasan. Reno yang sering pulang larut. Reno yang mulai malas menyentuhku. Dan Tasya yang belakangan ini menjauh. Tidak seperti biasanya. Tapi aku terlalu bodoh untuk sadar. Aku percaya mereka. Aku percaya cinta. 3 tahun pernikahan yang kujaga seperti doa. 3 tahun lamanya aku menjadi istri Reno. Aku mencuci pakaiannya, memasakkan makanan favoritnya, menunggunya pulang dengan senyuman, bahkan menahan tangis ketika dia tidur membelakangiku tiap malam. Aku pikir ini fase biasa dalam rumah tangga. Aku pikir, dia hanya lelah. Aku pikir, aku cukup. Tapi ternyata aku cuma pelengkap cerita. Seseorang yang dia pakai demi status, bukan demi cinta. Dan Tasya, perempuan yang dulu berbagi mimpi denganku, menangis bersamaku, bahkan bersumpah akan mendampingi hidupku sebagai sahabat sejati. Ternyata diam-diam membunuhku dari belakang. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan datang. Kupandangi undangan itu berulang kali. Rasanya seperti mengundangku ke pemakaman diriku sendiri. Tapi kalau mereka pikir aku akan menghilang dari kehidupan mereka dalam diam, mereka salah. Aku tak akan lari. Aku akan datang. Aku akan berdiri di pesta megah itu dengan gaun terbaikku, dan wajah yang tak lagi penuh luka, tapi penuh rencana. Aku akan datang, bukan sebagai tamu, tapi sebagai badai. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu kebusukan Reno lebih dari yang orang tahu. Aku punya bukti. Aku punya kata-kata yang siap kulempar seperti peluru di saat yang tepat. Dan aku sudah tahu persis di mana aku akan berdiri. Dan kapan ember berisi air got itu akan menghantam wajah pengkhianatan mereka. 3 hari sebelum pesta pernikahan Reno dan Tasya, aku duduk di depan cermin dengan wajah kosong. Tidak menangis, tidak tertawa, tidak marah. Aku hanya diam. Seketika aku sadar, diamku bukan karena lemah, tapi karena pikiranku sedang sibuk merangkai luka menjadi senjata. Aku sudah terlalu lama menangis saat tak ada yang peduli. Terlalu lama bertahan dengan cinta yang ternyata fiktif. Kini, saatnya aku berdiri. Bukan untuk meminta keadilan, tapi untuk mengambilnya dengan tanganku sendiri. Aku tahu pesta itu akan mewah. Reno selalu menyukai kemewahan, sesuatu yang bisa dia pamerkan ke dunia, walaupun hati dan otaknya penuh kebusukan. Dan Tasya? Dia akan mengenakan gaun putih yang dia banggakan. Gaun pengantin yang barangkali dulu dia bantu pilih saat aku menikah dengan Reno. Ironis, bukan? Tapi aku akan hadir dengan gaun hitam beludru panjang yang mengalir seperti malam. Gaun yang kukenakan bukan untuk berkabung, tapi untuk memberi tanda bahwa neraka telah datang ke pesta mereka. Aku tidak datang sendiri. Aku menelepon Dina, temanku semasa kuliah, satu dari sedikit orang yang masih setia dan percaya padaku. Saat aku ceritakan semuanya,
Dia tidak menangis, tidak kaget, tapi langsung menjawab dengan dingin. Kita datang. Kita buat pesta mereka jadi kenangan paling pahit seumur hidup mereka. Kami menyusun rencana. Aku tak hanya ingin tampil menawan. Aku ingin tampil misterius, menggetarkan setiap langkahku hingga para tamu berbisik-bisik tanpa henti. Aku ingin setiap mata tertuju padaku, agar saat rahasia itu kungkap, semua saksi sudah menyaksikan. Sebuah USB flash disk kecil kusimpan rapi dalam clutch hitamku. Isinya rekaman perselingkuhan Reno dan Tasya sejak tahun kedua pernikahanku. Bukti transfer dana dari Reno ke rekening pribadi Tasya, saat aku berpikir mereka hanya makan siang biasa. Rekaman suara Tasya yang mengolok-olokku. Bahkan foto mereka di hotel saat aku sedang sakit dan Reno berdalih lembur. Aku juga menyimpan sebotol kecil parfum mewah. Dan satu lagi, botol plastik besar berisi air got dari selokan belakang rumah kontrakan yang dulu aku dan Reno tempati. Airnya bau menyengat, campuran lumpur dan sampah yang mengendap bertahun-tahun. Sengaja kuambil, karena bagiku, bau itu setara dengan pengkhianatan mereka. Malam terakhir sebelum pesta. Malam sebelum hari pernikahan, aku berdiri di balkon apartemen Dina, memandangi langit yang pekat tanpa bintang. Kau yakin mau melakukan ini? Tanya Dina sambil menyodorkan secangkir teh. Aku mengangguk pelan. Aku nggak mau membalas dengan kekerasan. Aku cuma ingin mereka tahu, kalau yang mereka anggap boneka ini, bisa berdiri, bisa bicara, dan bisa menghancurkan mereka dengan satu gerakan. Aku tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Bukan senyum manis seperti dulu, tapi senyum yang muncul dari luka yang kini jadi kekuatan. Pagi yang dinanti. Pagi pun datang. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitamku, dengan rambut disanggul elegan dan riasan wajah yang tajam, maskara tebal, lipstik merah darah, dan alis melengkung sempurna. Aku bukan Zelvira yang dulu lagi. Aku adalah Zelvira Aquanisha versi yang mereka takutkan. Dan saat langkahku keluar dari pintu apartemen, hanya satu kalimat yang bergema dalam pikiranku. Hari ini, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya kalian injak. Dan kalian akan menyesal seumur hidup. Jam menunjukkan pukul 10.35 pagi. Mobil hitam yang Dina sewa khusus berhenti di depan gedung megah The Crystal Garden, tempat pesta pernikahan mantan suamiku dan sahabat yang kini jadi pengkhianat. Ballroom A. Tirai putih, bunga segar, lampu kristal berkilauan. Semua terlihat sempurna, seolah cinta mereka adalah dongeng suci. Tapi hari ini, dongeng itu akan hancur. Bukan karena badai, tapi karena aku datang. Langkahku di karpet merah, dosa mereka di punggungku. Begitu kakiku menyentuh lantai marmer mewah, semua mata menoleh. Aku tahu, mereka mengenalku. Zelvira Aquanisha, mantan istri Reno. Wanita yang mereka kira akan menyendiri, menangis di balik tirai, dan membusuk dalam kenangan. Tapi tidak. Hari ini, aku tampil seperti ratu. Gaun hitamku menjuntai anggun, membelah jalan di antara tamu-tamu yang menatap dengan campuran kagum dan bingung. Aku tersenyum tipis. Tidak ada dendam di wajahku, tapi mataku tajam. Dan mereka tahu, aku tidak datang untuk sekadar memberi ucapan selamat. Dina berjalan di sampingku, gaunnya elegan, langkahnya tegas. Di tanganku, clutch hitam kecil. Di dalamnya, USB dan kebenaran. Dan di tangan Dina, sebuah tas jinjing kecil. Isinya, ember kecil berisi air got yang sudah disegel rapat. Kami menutupnya rapat agar baunya tidak langsung tercium. Tapi nanti,
Semua orang akan tahu apa isi tas itu. Pertemuan pertama, senyum palsu, tatapan nyeri. Aku berdiri di antrian tamu yang hendak memberi ucapan kepada pengantin. Dari jauh, kulihat Reno berdiri gagah dengan jas putih yang dulu kupilih untuk ulang tahun pernikahan kami. Tasya berdiri di sampingnya dengan gaun putih model Sabrina. Wajahnya tersenyum puas seolah hidup telah memberi semua yang dia inginkan. Tapi begitu mata Reno menatapku, wajahnya membeku. Bibirnya terbuka sedikit. Matanya melebar. Bahkan dari jarak 10 meter, aku bisa lihat tubuhnya menegang. Dan Tasya? Butuh waktu 3 detik sebelum senyum di wajahnya menghilang. Kakinya goyah. Tangannya refleks mencengkeram lengan Reno. Wajahnya yang tadi bahagia kini seperti melihat hantu dari masa lalu. Tapi aku tetap melangkah pelan. 1, 2, 3 langkah. Dialog yang membelah keheningan. Akhirnya aku berdiri tepat di depan mereka. Para tamu menatap penuh penasaran. Musik latar pelan. Udara seolah diam. Waktu berhenti. Aku tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Selamat ya, Reno, Tasya. Semoga langgeng, sampai ajal memisahkan. Atau sampai kebohongan berikutnya datang. Senyumku manis, tapi tajam. Reno menelan ludah. Tasya pucat. Suara mereka tercekat. Zel, kamu datang, bisik Reno. Tentu, jawabku santai. Masa aku nggak datang ke pesta ulang tahun pengkhianatan? Wajah Reno memerah. Tasya mencoba berbicara, tapi aku mendahuluinya. Tenang, aku nggak marah kok. Aku cuma bawa oleh-oleh. Hadiah spesial untuk pengantin baru. Kupanggil Dina dengan anggukan. Dia menyerahkan tas kecil itu. Aku berdiri di tengah panggung, meminta mikrofon dari MC yang kebingungan. Para tamu mulai berbisik. Beberapa sudah merekam dengan ponsel. Reno berusaha maju, tapi aku memberi tanda dengan telapak tangan. Diam. Rahasia terbongkar. Teman-teman, ucapku lantang. Hari ini, saya ingin mempersembahkan video kenangan untuk pengantin kita tercinta. Aku mengeluarkan flash disk dari clutch dan memberikannya ke teknisi yang duduk di dekat layar LED raksasa. Video mulai diputar. Tamu-tamu terdiam. Musik berhenti. Rekaman CCTV hotel. Chat mesra Reno dan Tasya saat aku sedang opname. Suara Tasya mengolok-olok gaun pengantin yang kupakai dulu. Rekaman suara Reno mengatakan, "Gue capek sama Zel. Dia cuma beban. Tasya itu hiburan gue." Semua ditonton tamu undangan. Orang tua mereka menunduk malu. Sahabat mereka pergi satu persatu. Dan saat video berhenti, aku mengambil kembali mikrofonnya. Tasya, aku pernah menyebutmu sahabat. Tapi kamu ternyata lebih nyaman tidur dengan suamiku. Reno, kamu pernah bilang aku rumahmu. Tapi nyatanya kamu cuma numpang lewat. Lalu buang aku di pinggir jalan. Hari ini, aku bukan datang untuk menangis. Aku datang untuk menutup cerita dengan tawa. Aku mengambil ember kecil dari tangan Dina. Menatap wajah Reno yang kini ketakutan. Dan dengan satu gerakan. Splash! Air got yang bau busuk itu tumpah ke tubuh dan gaun putih Tasya yang mewah. Dia berteriak. Para tamu menjerit. Tapi aku hanya berdiri tenang. Sekarang, kalian benar-benar cocok. Sama-sama kotor. Aku turun dari panggung. Langkahku ringan. Gaun hitamku berkibar. Pesta mereka telah berubah jadi mimpi buruk yang akan mereka kenang seumur hidup.
Pagi setelah pesta pernikahan Reno dan Tasya bukanlah pagi yang biasa. Di luar jendela apartemenku yang menghadap pusat kota, matahari menyala seperti biasa. Tapi dunia di bawahnya berguncang, karena malam tadi, satu nama trending di semua media sosial, Zelfira Aquanisha. Banjir pesan dan dukungan. Ponselku tak henti-hentinya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Sebagian berisi dukungan. Mbak Zelfira, aku nonton video tadi malam. Kamu keren banget. Bener-bener inspirasi perempuan kuat. Gila ah, baru kali ini lihat mantan istri segagah itu. Keren sumpah. Tasya sama Reno tuh bener-bener pantes dapat pelajaran. Dan tak ketinggalan DM dari beberapa brand fashion dan kecantikan. Halo Kak Zelfira, kami dari Laperla Luxe ingin menawarkan kerjasama campaign untuk produk busana wanita klasi. Aku tertawa kecil. Siapa sangka, air got bisa membuka pintu rezeki? Telepon dari masa lalu. Namun di tengah tawa dan sorot dunia yang memujaku, ada satu telepon yang membuat jantungku berdegup. Ibu mertuaku, Bu Ranti. Perempuan yang dulu memelukku seperti anak kandung, namun menjauhiku saat aku memutuskan untuk bercerai. Zel, ini ibu. Bisa kita bicara? Suara di seberang itu pelan, lelah. Aku menghela napas. Silakan, Bu. Ibu, baru tahu semua. Ya Allah, ternyata kamu selama ini yang tersakiti. Ibu minta maaf. Nak, ibu percaya sama Reno, tapi ternyata dia. Suaranya pecah. Aku diam. Terdiam. Ada luka lama yang ingin menetes sebagai air mata, tapi aku menahannya. Kamu baik-baik aja sekarang, Nak? Tanya Bu Ranti. Saya baik, Bu. Lebih baik dari sebelumnya. Tapi mungkin belum siap bicara lebih dalam. Ibu mengerti. Kalau kamu butuh tempat, ibu masih ada. Kamu tetap anak ibu. Telepon ditutup dengan hening. Tapi kali ini bukan karena marah. Ada penyesalan. Tapi juga kelegaan. Kehidupan baru. Versi terbaikku. Beberapa hari setelah kejadian pesta itu, aku mulai bekerja kembali di studio desain interiorku. Dulu aku hanya ambil proyek kecil. Tapi kini, dengan nama yang melambung, klien besar mulai berdatangan. Aku berjalan di ruang kerjaku dengan high heels berhak merah. Rambutku dicepol rapi. Make up flawless. Di mejaku, ada 3 proposal. Desain kafe artis yang baru viral. Renovasi butik milik penyanyi ternama. Kolaborasi branding interior untuk hotel bintang 5. Zelfira Aquanisha. Nama itu kini tidak lagi diasosiasikan dengan status mantan istri, tapi sebagai ikon perempuan bangkit dari pengkhianatan. Reno dan Tasya, awal dari kehancuran. Sementara aku tumbuh, mereka tenggelam. Reno dipecat dari perusahaan keluarganya. Ayahnya malu besar karena nama baik keluarga tercoreng. Tasya, semua endorse-nya dicabut. Wedding organizer yang menangani pesta mereka dituntut balik karena viralnya video yang bikin reputasi mereka hancur. Bahkan tetangga kompleks barunya menghindar tiap kali mereka lewat. Ada kabar, Tasya sempat menutup akun media sosial dan trauma berat. Reno kehilangan lebih dari pekerjaannya. Dia kehilangan nama, harga diri, dan statusnya sebagai pria terhormat. Di balik semua ini, aku tidak menyesal. Malam hari, saat aku duduk di balkon sambil menyesap teh melati, aku sempat bertanya ke diriku sendiri. Apakah aku terlalu jahat? Apakah aku keterlaluan? Tapi suara di hatiku menjawab pelan. Tidak.
Kamu hanya mengembalikan rasa sakit kepada mereka dengan cara yang elegan. Dina duduk di sampingku. Kamu luar biasa, Zel. Tapi aku yakin ini baru awalnya. Aku tersenyum. Betul. Ini baru permulaan. Aku belum selesai dengan mereka. Mereka harus tahu, menyakiti perempuan sepertiku ada harganya. Sudah seminggu berlalu sejak pesta penuh gemuruh itu. Tapi, gaungnya belum padam. Namaku masih jadi bahan pembicaraan di media sosial, forum perempuan, bahkan di acara gosip televisi. Namun di balik sorotan itu, aku memilih diam. Bukan berarti aku menyerah. Justru sebaliknya. Aku sedang mengamati, menganalisis, menunggu momen tepat untuk gerakan selanjutnya. Pertemuan tak terduga. Hari itu, aku mendapat undangan menghadiri seminar desain interior internasional di sebuah hotel mewah. Sebuah panggung eksklusif, hanya untuk profesional pilihan. Aku tahu, ini kesempatan besar. Aku mengenakan dress biru gelap dengan potongan selek elegan, heels perak, dan riasan yang flawless namun tidak berlebihan. Kepalaku tegak, langkahku mantap. Begitu masuk ballroom, semua mata melirik. Beberapa mengangguk kagum, lainnya bisik-bisik. Aku tahu, sebagian dari mereka pernah melihat videoku. Dan di sanalah dia, Kenzo Wijaya, CEO dari Arkana Build, salah satu konglomerat muda di bidang arsitektur dan properti. Tinggi, gagah, wajahnya tenang tapi karismatik. Pakaian yang ia kenakan tak berteriak mewah, tapi auranya jelas menandakan kekuasaan. Ia menghampiriku usai aku menyampaikan presentasi singkat. Zelvira Aquanisha. Ya. Kenzo. Saya menyukai pendekatan desain yang kamu bawa. Elegan dan bernyawa. Terima kasih. Saya juga mengagumi proyek-proyek Arkana. Ia tersenyum kecil. Matanya menyiratkan ketertarikan yang tak melulu profesional. Kita harus bicara lebih panjang. Bukan hanya soal desain, tapi masa depan. Tentu. Tapi masa depan siapa dulu? Pak? Aku menyeringai tipis. Kami sama-sama tertawa. Itu awalnya. Pertemuan yang ringan tapi menyimpan bara. Aku bisa rasakan, ada sesuatu yang akan berkembang. Dina dan rencana rahasia. Beberapa malam kemudian, aku dan Dina duduk di sofa apartemenku. Dina, sahabat setiaku, masih sering merekap berita dan perkembangan terbaru tentang Reno dan Tasha. Tasha sekarang pakai akun fake buat komen-komenin akun gosip. Ngakunya kamu pembohong dan cuma cari panggung, kata Dina sambil memutar akun TikTok yang penuh komen netizen kejam. Aku menatap layar tanpa emosi. Orang yang tahu dia salah, tapi tetap nyari pembenaran biasanya sedang panik, kataku. Dina tertawa pendek. Nah itu dia. Tapi kita belum selesaikan. Belum, jawabku sambil menyalakan laptop. Aku memperlihatkan dokumen yang sudah kususun beberapa hari ini. Aku menyewa tim riset online profesional untuk menggali keuangan dan bisnis kecil-kecilan milik Tasha, yang ternyata penuh manipulasi dan penggelapan pajak. Kalau ini diserahkan ke media dan fiskus, selesai karirnya. Kamu jenius banget, Zel. Tapi, yakin mau sampai sejauh itu? Kamu lupa, dia menghancurkan hidupku saat aku melahirkan. Aku cuma mengembalikan apa yang pantas mereka terima. Bayangan masa lalu masih mengganggu. Tapi malam tidak selalu tenang. Ada saatnya aku termenung di tepi ranjang, memandangi kota kecil berisi foto masa lalu. Foto saat aku dan Reno baru menikah. Senyumku masih polos. Mataku masih penuh cinta.
Aku ingat jelas, malam pertama kami bukan tentang gairah, tapi harapan. Dan kini, semua itu berubah jadi abu. Aku menutup kotaknya dan menarik napas panjang. Zelfira Aquanisha yang sekarang, bukan perempuan naif yang dulu, kataku pelan kepada diriku sendiri. Aku menatap cermin. Gaun malam yang kupakai bukan sekadar simbol keanggunan, tapi juga tameng dari luka yang tak terlihat. Kenzo semakin dekat. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan malam dari Kenzo. Restoran bintang 5, di rooftop gedung paling tinggi di kota. Aku datang, bukan karena cinta, tapi karena rasa penasaran. Kamu tahu, aku sempat lihat videomu, kata Kenzo di sela makan malam. Dan tetap mengundangku makan malam, tanyaku tajam. Justru karena itu. Kamu kuat. Kamu punya keberanian yang tak semua orang punya. Dan kamu menarik. Aku terdiam. Ada sisi dalam diriku yang ingin percaya bahwa laki-laki seperti Kenzo bisa berbeda dari Reno. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa jatuh terlalu cepat. Aku tidak butuh diselamatkan, kataku pelan. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk mengenalmu. Kata-katanya itu menusuk lembut. Tapi aku tetap waspada. Aku akan menutup cerita ini dengan cara terbaik. Dini hari, saat semua orang terlelap, aku menyusun skenario besar. Bukan sekadar menghancurkan Reno dan Tasha, tapi membangun diriku sampai di puncak tertinggi, di mana mereka hanya bisa melihat dari bawah. Karena, dendam terbaik bukan hanya balas, tapi mengungguli. Dan aku, Zelfira Aquanisha, belum selesai. Siang itu mendung. Langit menggantung abu-abu seperti hatiku yang sedang mengatur emosi. Aku duduk di sebuah kafe dengan interior klasik, di sudut ruangan yang tidak terlalu ramai. Aroma kopi Arabica menyatu dengan musik jazz yang mengalun pelan. Tapi semua itu tidak cukup untuk membuatku rileks. Karena hari ini, aku akan bertemu dengan Tasha. Bukan aku yang menghubunginya lebih dulu, dia yang menghubungiku. Lewat nomor baru, dengan pesan singkat yang sopan tapi menusuk. Kita bisa bicara baik-baik, seperti perempuan dewasa, kan? Aku ingin menyelesaikan semuanya. Aku hanya membalas dengan satu kalimat. Kau tahu di mana mencariku. Kau datang dengan wajah manis, tapi hatiku sudah mati. Sekitar 15 menit setelah aku datang, pintu kaca berbunyi pelan. Tasha masuk. Dia memakai setelan putih gading, rambutnya diikat elegan. Wajahnya tampak bersih dengan make-up natural. Tapi aku tahu di balik senyumnya, tersimpan racun yang dulu sempat menggerogoti rumah tanggaku. Dia menghampiri mejaku. Zelfira, ucapnya pelan. Tasha, jawabku datar. Kami saling bertatapan, tapi tidak saling menyentuh. Tidak ada pelukan, tidak ada senyuman basa-basi. Hanya dua perempuan dengan sejarah kelam di antara mereka. Dialog dua dunia. Aku, sang mantan istri, dia, si istri baru. Aku nggak mau kita saling serang terus. Aku capek. Reno juga capek, katanya membuka percakapan. Aku menyisip kopi pelan. Capek. Kamu baru menikah. Harusnya lagi bahagia. Kenapa sudah capek? Zel, kamu tahu aku nggak pernah niat ganggu rumah tangga kalian dulu. Kami saling jatuh cinta tanpa rencana. Aku tertawa pelan. Dingin. Tajam. Kalian jatuh cinta, sementara aku sedang berjuang melahirkan anak Reno di rumah sakit. Kamu tidur dengan suami orang sambil aku berteriak kesakitan. Cinta macam apa itu? Tasha terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak bisa lagi merasa simpati.
Aku cuma ingin bilang kalau aku juga nggak bahagia sekarang. Reno bukan laki-laki yang seperti yang aku bayangkan. Dia berubah. Dia nggak berubah. Kamu cuma baru lihat aslinya. Aku sudah hidup bertahun-tahun dengan dia. Kamu pikir aku nggak tahu siapa dia? Tawaran damai? Atau manipulasi baru? Aku ingin kita berdamai. Bukan buat nyenengin Reno, tapi buat hidup kita sendiri. Hidupku sudah damai. Tasya, justru kamu yang hidup dalam bom waktu. Aku tahu bisnis kecilmu itu cuma nama doang. Banyak transaksi gelap di bawah meja. Hati-hati loh, karena nggak semua orang akan diam. Tasya menegang. Wajahnya pucat. Kamu nyari-nyari aib aku. Aku cuma belajar dari masa lalu. Kali ini, aku nggak mau jadi korban. Dia gelisah, memainkan sendok di tangannya. Zelvira, apa kamu nggak bisa maafin kami? Maaf itu hadiah, Tasya. Dan aku bukan peri baik hati. Jadi jawabannya, tidak. Langkah kecil yang menghancurkan. Sebelum dia pergi, aku mengeluarkan amplop kecil dari tasku. Aku meletakkannya di meja. Isinya fotokopi dokumen, transaksi palsu kamu, dan juga laporan transfer atas nama perusahaan palsu yang kamu buat untuk cuci uang Reno. Kamu tahu kan, siapa yang akan sangat tertarik dengan ini? Kantor pajak dan media. Wajah Tasya makin putih. Matanya membesar. Napasnya memburu. Kamu mau apa? Aku cuma ingin kamu tahu, permainan ini belum selesai. Tapi aku sudah selangkah di depan. Aku bangkit, memakai sunglassesku. Sampai jumpa di bab berikutnya. Tasya, semoga kamu tidur nyenyak malam ini. Dan aku meninggalkannya di sana. Di tengah kafe yang kembali tenang, hanya menyisakan seorang perempuan yang akhirnya sadar. Dia sedang bermain dengan api. Malam itu, aku tersenyum. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen sambil menyeruput teh chamomile. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang-bintang palsu. Ponselku berbunyi. Kenzo, kau sibuk malam ini? Baru saja menutup salah satu bab terpenting dalam hidupku. Hebat. Besok aku ada private launching proyek baru. Mau datang? Sebagai tamu istimewaku. Aku akan pikirkan. Aku tersenyum. Bukan karena ajakan Kenzo, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah menjatuhkanku. Aku Zelvira Aquanisha. Dan aku belum selesai. Pagi itu aku bangun dengan kepala ringan. Bukan karena tidurku nyenyak, tapi karena aku tahu ada satu orang yang tidak bisa tidur semalaman. Tasya. Aku membayangkan wajahnya saat membuka isi amplop yang kuberikan kemarin. Transaksi haram, pencucian uang, laporan pajak palsu, bahkan beberapa screenshot pesan dari nomor-nomor yang mencurigakan yang aku dapat dari hacker langgananku. Itu belum semuanya. Hanya pembuka. Aku berdiri di depan cermin, menyisir rambutku pelan sambil mengenakan blazer putih. Hari ini aku akan menghadiri acara launching project milik Kenzo. Dan aku tahu, Reno juga akan hadir sebagai tamu investor. Perfect timing. Kenzo dan panggung barunya. Acara launching berlangsung di ballroom Hotel Bintang 5, penuh dengan aura kemewahan. Para pebisnis, selebriti, hingga para petinggi perusahaan besar hadir di sana. Aku memasuki ruangan, semua mata menoleh. Bukan karena aku mantan istri Reno, tapi karena kini aku bukan siapa-siapa, dan itu justru membuat mereka penasaran. Kenzo menyambutku dengan senyum hangat, mengenakan tuxedo hitam, rambutnya disisir ke belakang.
Ia mencium punggung tanganku lembut di depan semua orang. Zelvira, kau tampak seperti pusat dari semua cahaya malam ini. Dan kau adalah alasanku bersinar. Ucapan itu bukan basa-basi. Kami tahu apa yang sedang kami mainkan. Tatapan yang menggigilkan. Aku, Reno, dan luka yang belum sembuh. Saat aku berjalan ke bagian VIP lounge, aku melihat Reno berdiri dengan segelas champagne di tangan. Di sampingnya, Tasha tampak seperti boneka porselen yang siap pecah. Mata Reno membeku saat melihatku. Sementara Tasha langsung menunduk. Matanya sembab. Mungkin belum tidur semalaman. Aku tersenyum kecil. Lalu menggandeng lengan Kenzo dengan lembut. Kami duduk di barisan paling depan, persis di depan mereka. Kenzo, proyek ini luar biasa. Tapi apa kau yakin dengan semua investornya? Tanyaku pelan. Jika ada yang mencurigakan, aku akan menarik mereka keluar. Bahkan bila itu sahabat lamaku sendiri. Kalimatnya menusuk. Dan aku yakin Reno mendengarnya. Percakapan yang tidak pernah terjadi, tapi akhirnya terjadi. Setelah acara selesai, Reno mendekatiku saat Kenzo sibuk berbicara dengan wartawan. Dia menghampiri dengan langkah berat. Zel, sudah selesai pamer kebahagiaan barumu? Potongku tanpa menoleh. Aku nggak pernah nyangka kamu akan sejauh ini. Aku pikir kamu akan menangis di sudut kamar, meratap sambil memeluk baju-bajumu. Sorry, Reno. Aku sudah dikubur oleh pernikahanmu, tapi aku bangkit sebagai batu nisan yang kau injak. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak tergerak sedikit pun. Tasha berubah. Zel, dia bukan seperti yang aku kira. Welcome to my world, Reno. Bedanya, dulu aku memilih bertahan. Kamu memilih menghancurkan. Sekarang rasakan reruntuhannya. Panggilan tak terduga dan surat dari masa lalu. Saat aku tiba di rumah malam itu, ada sebuah surat tua di depan pintu apartemenku. Tanpa nama pengirim. Hanya tulisannya yang membuat bulu kuduku merinding. Kau pikir permainanmu bersih? Aku tahu masa lalumu. Zel, segera kita akan bertemu. Karena bukan cuma Reno yang punya dosa. Aku menatap surat itu lama. Nafasku berat. Siapa yang mengirim ini? Bukan Reno. Bukan Tasha. Bukan Kenzo. Tapi seseorang dari masa lalu. Seseorang yang tahu sisi tergelapku. Zelvira bukan malaikat. Kau pikir aku hanya korban? Tidak. Aku pernah berbuat salah juga. Tapi sekarang, semuanya sudah saling mengejar. Luka, dendam, cinta, dan masa lalu. Semua sedang dalam perjalanan bertabrakan. Dan aku, Zelvira Aquanisha, berdiri di tengah-tengahnya. Tidak untuk lari, tapi untuk menang. Malam itu aku tak bisa tidur. Surat tanpa nama itu kini tergeletak di meja kopi di ruang tengah apartemenku. Kertasnya sudah kusam, seperti disimpan bertahun-tahun. Tapi tintanya masih pekat. Setiap kalimat terasa seperti jerat yang menyesakkan leher. Kau pikir permainanmu bersih? Aku tahu masa lalumu. Zel, segera kita akan bertemu. Aku mencoba mengingat-ingat siapa saja yang masih menyimpan dendam padaku. Dulu, aku tidak sebaik sekarang. Aku juga punya masa kelam. Masa di mana aku berdiri di atas abu orang lain demi bisa hidup. Dan ya, mungkin aku pernah melukai seseorang yang salah. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri dan membuka laci rahasiaku di lemari. Di dalamnya ada satu kotak kecil berwarna hitam.
Hanya satu orang yang tahu isi kotak ini, aku sendiri. Kotak hitam masa lalu. Aku membuka perlahan. Isinya hanya beberapa benda. Foto usang seorang pria yang kini sudah meninggal. Renald namanya. Sebuah flash disk berisi rekaman CCTV dari 7 tahun lalu. Sebuah liontin kecil yang retak. Flashback perlahan menyusup ke pikiranku. 7 tahun lalu, kota Bandung. Aku bukan siapa-siapa saat itu. Hanya seorang sekretaris di sebuah perusahaan milik Renald, CEO muda yang tampan, cerdas, tapi memiliki kelainan, obsesi terhadap kontrol. Dia ingin aku menjadi miliknya, secara total. Awalnya semua tampak manis. Aku diangkat jadi asisten pribadi, lalu diberikan apartemen, dibelikan mobil, bahkan dijanjikan posisi direktur cabang. Tapi kemudian, semuanya berubah saat aku menolak menjadi selirnya secara rahasia. Dia murka. Aku diancam, diikuti, bahkan hampir kehilangan pekerjaanku. Tapi aku cerdas. Aku punya bukti. Rekaman CCTV saat dia memaksaku di ruangan, bukti transaksi gelap yang ia lakukan untuk memanipulasi laporan keuangan. Aku laporkan semuanya secara anonim. Dan seminggu setelah itu, dia ditemukan meninggal, bunuh diri. Atau mungkin, tidak, surat tanpa nama, tanda bahaya. Aku menatap kembali surat itu. Bagaimana bisa seseorang tahu hal ini? Tidak pernah ada yang tahu kecuali aku dan polisi yang memproses kasus Renald. Tapi data itu seharusnya dirahasiakan. Segera kita akan bertemu. Kalimat itu menggantung di kepalaku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Ku pencet tombol angkat dengan hati-hati. Zelfira Aquanisha. Ternyata kamu memang tak pernah benar-benar bersih. Ya. Siapa ini? Tanyaku tegas. Tunggu saja. Tak lama lagi semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya, termasuk Reno, dan si Kenzo kekasih barumu. Klik. Telepon terputus. Aku berdiri mematung. Pertemuan diam-diam. Aku dan Kenzo. Esok paginya, aku langsung menelepon Kenzo dan memintanya bertemu di taman belakang galeri seni tempat kami sering mengatur pameran bersama. Kenzo datang dengan setelan kasual. Wajahnya serius saat melihat ekspresiku. Ada masalah. Lebih dari itu, aku dapat ancaman. Seseorang tahu masa laluku yang seharusnya sudah mati bersama Renald. Kenzo terdiam. Tangannya mengepal. Kalau ini tentang keamanan, biar aku yang atur. Tapi kalau seseorang mau main kotor, kau harus siap juga main lebih kotor lagi. Zel. Aku sudah pernah berdarah. Kenzo. Sekarang aku siap bikin mereka yang mengancam terkubur lebih dalam. Kami bertatapan. Tak ada kata cinta hari ini. Hanya ada strategi. Dan aku tahu, perang baru saja dimulai. Reno dan awal ketakutan. 3 hari setelah itu, Reno mengirimiku pesan. Tidak biasanya. Pesannya singkat. Zel, apa kamu pernah kenal orang bernama Renald Wijaya? Dia muncul di kantorku hari ini. Tapi, bukankah dia sudah mati? Tanganku langsung gemetar. Renald masih hidup. Langit sore tampak abu-abu. Awan menggantung rendah seakan ikut menahan napas atas kejadian yang akan terjadi. Aku duduk di dalam mobil, memandangi gedung tua yang kini dipakai sebagai ruang pertemuan informal oleh salah satu pengacara kenalan Kenzo. Kami sengaja memilih tempat ini agar tidak mudah dilacak. Tapi jantungku tetap berdegup tak karuan. Dia hidup. Renald Wijaya hidup. Orang yang seharusnya mati bunuh diri 7 tahun lalu kini akan menemuiku. Tak ada kabar media. Tak ada jejak digital,
Tak ada pemakaman yang benar-benar jelas waktu itu. Hanya asumsi. Dan kini aku tahu, itu semua palsu. Aku melirik Kenzo yang duduk di kursi pengemudi. Ia memegang setumpuk dokumen dan satu alat perekam kecil yang disembunyikan dalam jaketnya. Kalau dia mulai mengancam atau mengarah ke hal-hal yang berbahaya, kita punya rekaman. Dan aku juga nggak akan tinggal diam. Zell. Aku menatapnya dalam. Aku tahu. Terima kasih, Zo. Kami turun bersamaan. Langkahku berat tapi mantap. Aku sudah melewati banyak hal. Aku pernah diselingkuhi Reno di depan mataku sendiri. Aku pernah dihina oleh istri barunya di pesta pernikahan mereka. Dan aku pernah berdarah-darah demi bertahan hidup. Pertemuan dengan hantu masa lalu. Di dalam ruangan, seorang pria duduk membelakangi pintu. Rambutnya sedikit beruban, tubuhnya tegap. Dan saat dia berbalik, Dek, itu dia. Renald. Zelfira Aquanisha, katanya pelan namun tajam. Ternyata kamu masih secantik dulu. Aku hanya berdiri diam, menatapnya seolah tak percaya. Kamu seharusnya mati, kataku dengan suara serak. Dan kamu seharusnya dipenjara karena membocorkan semua data perusahaan waktu itu. Tapi lihat kita sekarang. Masih hidup. Masih bisa bicara. Menyenangkan. Bukan? Kenzo berdiri di belakangku. Siap berjaga. Kenapa kamu muncul sekarang? Tanyaku. Apa tujuanmu? Ancamanmu sudah cukup jelas lewat surat itu. Renald tersenyum miring. Aku tidak mengancam. Aku mengingatkan. Dunia tidak sebersih yang kamu pikirkan, Zell. Dan Reno, dia terlalu dekat dengan masa lalu kita. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Reno adalah adik ipar dari komisaris perusahaan tempat aku dulu bekerja. Kau pikir dia tidak tahu tentang kebusukan itu? Dia tahu. Tapi dia bungkam. Karena dia jatuh cinta padamu waktu itu. Jantungku terasa diremas. Dia tahu kau laporkan aku. Tapi dia biarkan. Karena dia pikir itu akan membuatmu berhutang budi padanya. Tapi kemudian, dia justru menghancurkanmu, kan? Meninggalkanmu di altar kesetiaan, lalu menikahi wanita yang hanya tahu caranya mempercantik wajah. Air mataku menetes. Entah karena marah atau luka lama yang kembali mencuat. Tapi aku tidak akan lemah. Kalau kau muncul hanya untuk membuka luka lama, lebih baik kau pergi. Aku sudah cukup terluka. Tapi aku tidak akan jadi korban dua kali. Renald mencondongkan tubuhnya, berbisik dingin. Belum. Zell. Belum cukup. Aku muncul untuk satu alasan. Balas dendam. Bukan hanya padamu, tapi pada semua orang yang bersekongkol dalam kejatuhanku. Dan Reno adalah salah satunya. Kenzo marah. Reno mulai curiga. Setelah pertemuan itu, aku dan Kenzo kembali ke apartemen. Kenzo murka. Kita harus hancurkan dia duluan. Kalau dia menyerang, aku nggak akan ragu laporin ini ke polisi. Belum. Zo. Kita mainkan dia. Kita buat dia merasa di atas angin. Sampai saatnya kita cabut karpet dari bawah kakinya. Di sisi lain, Reno mengirimiku pesan lagi malam itu. Bukan hanya satu, tapi 5 pesan. Zell, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Renald bilang kamu dalam kehancurannya. Apa semua ini alasan kamu sebenarnya ninggalin aku? Tolong jelaskan. Aku berhak tahu. Atau selama ini kamu cuma berpura-pura jadi korban? Tanganku bergetar. Aku tidak bisa menjawab.
Bukan karena takut, tapi karena semua pertanyaan itu memang pantas untuk dijawab secara langsung. Tapi bukan sekarang. Belum. Karena sebelum aku menjelaskan semuanya, aku harus tahu siapa yang benar-benar di pihakku. Dan malam itu, sebelum tidur, aku membuka kembali kotak hitam itu. Kuambil liontin kecil yang retak itu. Dan di balik retakannya, ada kartu memori kecil yang selama ini kusembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku, Renald? Maka ini saatnya aku bermain kotor. Hujan turun deras sejak pagi, membasahi jendela apartemenku yang menghadap langsung ke kota. Langit tampak muram, seolah memberi peringatan bahwa sesuatu yang buruk akan segera datang. Aku duduk di depan meja kerja, menatap kartu memori kecil yang baru saja kutemukan dari liontin retak warisan ayah. Liontin itu sudah lama kubiarkan tersembunyi di dalam kotak hitam, bersama surat-surat tua yang pernah kutulis untuk seseorang, untuk diriku sendiri, saat aku hampir menyerah. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kartu memori itu ke dalam laptop. Sebuah folder terbuka. Di dalamnya, berisi puluhan file rekaman suara, dokumen keuangan, dan bukti-bukti percakapan. Semua tertata rapi. Renald Wijaya, transaksi ilegal, transfer 2017, jumlah 3,4 miliar ke akun luar negeri. Mataku terbelalak. Surat persetujuan. Tanda tangan. Reno. Aku memutar file suara yang berjudul Trans 003, dan saat suara itu keluar, darahku serasa berhenti mengalir. Kita harus buat Zelfira percaya semua ini demi dia. Kalau dia tahu, dia nggak akan pernah bisa hidup tenang lagi. Jadi lebih baik dia nggak tahu. Renald sudah selesai. Yang penting kita jaga image. Paham? Itu suara Reno. Kenzo menemukan celah. Aku langsung menelpon Kenzo. Suaraku gemetar tapi tegas. Kenzo, aku nemu semuanya. Bukti, transaksi, rekaman suara, termasuk Reno. Dia datang tak lama kemudian, membawakan makanan karena dia tahu aku belum makan seharian. Zel, kamu yakin mau ngelawan mereka sendirian? Kalau ini bocor, bukan cuma nama mereka yang hancur, kamu juga bisa diincar. Aku nggak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya. So, harga diriku, kebahagiaan, cinta, semuanya karena mereka. Sekarang giliran mereka yang ngerasain. Kenzo mengangguk perlahan, lalu menarik napas dalam. Kita mulai dari mana? Aku menatap file itu lagi. Mataku berhenti di satu nama, Tari Ayudita, istri baru Reno. Kita mulai dari dia. Aku yakin, dia tahu lebih banyak dari yang dia perlihatkan. Menemui Tari di salon mewahnya. Salon milik Tari Ayudita berada di jantung kota. Mewah, dipenuhi sosialite, influencer, dan aroma parfum mahal. Aku masuk dengan dress hitam simpel dan blazer krem, dengan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahku. Tari terlihat kaget saat melihatku, tapi senyumnya tetap terpasang manis, palsu seperti biasa. Zelfira Aquanisha. Wow, dunia sempit ya? Mau perawatan juga di sini? Enggak, aku cuma mau ngobrol tentang Reno, tentang masa lalu, dan tentang Renald Wijaya. Wajahnya sempat pucat, tapi cepat kembali ke mode society woman. Aku nggak tahu siapa itu. Dan soal Reno, dia sekarang suamiku. Kamu mantan. Move on lah. Aku mengeluarkan satu lembar bukti dari file, surat transfer rekening ke akun pribadi Tari, 5 hari setelah Renald menghilang. Move on?
Atau kamu cuma beruntung dapat bagian dari hasil korupsi yang dulu suami barumu dan Renald lakukan? Kamu pikir aku nggak tahu? Tari. Tari berdiri. Suaranya mulai tinggi. Matanya menajam. Kamu jangan asal nuduh ya. Zel. Kamu cuma cemburu. Karena kamu nggak bisa dapat kebahagiaan kayak aku sekarang. Aku tertawa dingin. Kebahagiaan dari uang haram? Dari pengkhianatan? Kau pikir aku cemburu? Nomor. Aku cuma pengingat. Tari. Bahwa semua yang naik pasti turun juga. Dan kamu akan jatuh. Reno mulai tersudut. Malam itu juga, Reno menelpon. Bukan pesan, bukan chat. Langsung telepon. Zel, kita ketemu. Besok. Aku mau jelasin semuanya. Aku nggak bisa bohong lebih lama. Temui aku di tempat pertama kita bertemu. Reno. Di tepi danau. Jam berapa? Tengah malam. Aku tahu apa yang aku lakukan berbahaya. Tapi ini bukan cuma soal aku dan luka hatiku. Ini soal membongkar kebenaran yang selama ini dikubur hidup-hidup. Besok malam, aku akan bertemu dengan Reno. Dan aku akan membawakan semua bukti. Termasuk satu lembar foto dari kamera tersembunyi di hari pernikahannya dengan Tari. Foto yang memperlihatkan seseorang membisiki Tari di altar. Dan pria itu adalah Renald. Kalian pikir kalian bisa bermain-main dengan hidupku? Sekarang giliran aku bermain-main dengan milik kalian. Angin malam menerpa wajahku saat aku turun dari mobil di tepi danau kecil itu. Danau ini bukan danau biasa. Tempat ini pernah jadi saksi janji manis antara aku dan Reno. Dulu, dia melamarku di bawah sinar bulan di tempat yang sama. Dulu, saat cinta masih suci, dan belum ternoda oleh pengkhianatan. Kini tempat ini sunyi. Tidak ada bulan, hanya lampu taman yang remang dan suara serangga malam. Aku mengenakan coat panjang berwarna biru gelap, sepatu boots tinggi, dan rambutku kuikat sederhana. Di tanganku, tas kecil berisi flash disk berisi semua bukti yang bisa menghancurkan hidup Reno dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di atas rerumputan. Aku berbalik. Reno. Masih dengan penampilan rapi seperti biasanya. Kemeja putih, celana hitam, dan wajah lelah yang sudah lama tidak kutemui. Tapi sorot matanya masih sama, masih menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar jujur. Zel. Kau datang. Tentu saja aku datang. Karena aku tahu, kali ini, kamu serius. Aku memutar bola mata. Aku selalu serius. Justru kamu yang selalu menertawakan luka orang lain, termasuk aku. Reno menunduk. Diam. Lalu ia duduk di bangku kayu di bawah pohon. Tempat biasa kami dulu saling bercerita tentang mimpi. Aku ikut duduk. Tapi menjaga jarak. Jarak yang bahkan seluas dunia pun tidak akan cukup untuk menampung semua luka yang pernah ia beri padaku. Kenapa kamu undang aku ke sini, Zel? Suaranya pelan, namun terdengar ragu. Bukan aku yang harus banyak tanya sekarang. Tapi kamu yang harus mulai bicara. Tentang semuanya. Renald, Tari, dan pengkhianatan itu. Reno menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak terpancing. Air mata tidak akan lagi membuatku luluh. Aku tidak pernah niat menghancurkan hidupmu, Zel. Sumpah. Awalnya semua itu hanya urusan bisnis. Aku dan Renald, kami ingin keluar dari tekanan keluarga. Kamu tahu sendiri, Papa Renald kerasnya kayak apa. Jangan bawa-bawa alasan keluarga.
Itu cuma pembenaran dari keserakahan kalian. Dengar dulu, Renald punya koneksi. Tari adalah bagian dari itu. Dia bukan sekadar istri. Dia semacam penghubung. Dia terlibat sejak awal. Hatiku mencelos. Kau menikahi perempuan yang selama ini kalian gunakan sebagai alat? Setelah membuang aku. Aku menikahinya bukan karena cinta. Tapi karena ancaman. Karena kalau aku nggak nurut, semua akan hancur. Bahkan nyawamu pun bisa terancam. Zel. Aku terdiam. Ucapan Reno membuat malam terasa lebih dingin. Tapi aku tetap tak bisa langsung percaya. Dan kamu pikir aku akan selamat setelah semua ini? Kamu pikir aku nggak tahu Tari itu siapa? Aku sudah punya semua buktinya. Reno. Semua. Termasuk transfer ke rekeningnya, dokumen ilegal, dan suara kamu sendiri. Wajah Reno pucat. Kamu nyadap aku. Aku tersenyum tipis. Dingin. Enggak perlu nyadap. Kadang Tuhan bekerja lewat hal-hal kecil. Liontin dari almarhum ayahku ternyata menyimpan semuanya. Aku mengeluarkan flash disk dan menunjukkannya padanya. 1 upload saja. Reno. Dan hidupmu tamat. Bisnismu. Nama keluargamu. Bahkan Tari, dia pun bisa dijebloskan ke penjara. Reno bangkit berdiri. Matanya ketakutan. Tapi bukan karena ancamanku, melainkan karena kesadarannya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Zel, tolong jangan. Aku tahu aku salah. Tapi jangan rusak hidupku seperti ini. Aku masih punya ibu yang sakit. Kamu tahu itu. Aku bangkit juga. Menatapnya lurus. Tanpa setetes pun air mata kali ini. Dan aku punya hati yang dulu kamu hancurkan. Reno, kamu pernah memohon aku bertahan. Tapi kamu sendiri yang melepas. Dan sekarang kamu minta aku menyelamatkanmu. Ia terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Aku berjalan mendekat, menatap langsung ke matanya. Kamu tahu kan kenapa aku datang ke pernikahanmu, Reno? Ia mengangguk pelan. Untuk membalas dendam. Aku tersenyum tipis. Bukan. Untuk membuka semua yang kamu sembunyikan. Dan memastikan bahwa aku nggak lagi jadi boneka dalam kisah hidupmu. Malam itu, aku tidak menyerahkan flash disk itu pada Reno. Aku pulang dengan kepala tegak dan hati penuh keputusan. Flash disk itu masih bersamaku. Karena aku tahu, perang ini belum selesai. Aku butuh waktu. Aku butuh rencana yang lebih besar. Dan aku tahu, Tari Ayudhita belum mengeluarkan seluruh taringnya. 3 hari setelah pertemuanku dengan Reno di tepi danau, aku menerima sebuah undangan mewah berwarna emas dan putih. Nama pengirimnya membuat jantungku berdegup lebih keras. Tari Ayudhita dan Reno Prasetya mengundang Anda dalam pesta pernikahan resmi mereka. Sabtu, pukul 19 di Taman Aruna Palace. Tanganku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena tawa yang kutahan. Akhirnya mereka berani juga menunjukkan semuanya di depan publik. Pesta yang katanya pernikahan, tapi di baliknya ada skandal, pengkhianatan, dan darah. Aku duduk di ruang tamu, menatap undangan itu sambil menyeruput teh panas. Di meja, laptop terbuka dengan deretan file bukti yang sudah aku salin ke banyak tempat. Email rahasia, hard disk eksternal, bahkan satu salinan di tangan pengacara temanku. Kau ingin permainan, Tari? Bisikku. Baik, akan kuhadiri pestamu. Tapi bukan untuk mengucap selamat, melainkan untuk membakar panggung kebohonganmu dengan api kebenaran. Sabtu malam.
Taman Aruna Pales gemerlap bak istana dongeng. Lampu gantung kristal bergelantungan di atas panggung besar. Kursi-kursi tamu tersusun rapi, dihias dengan pita emas dan bunga mawar putih. Semuanya tampak seperti pesta impian seorang putri. Tapi malam ini, sang putri bukan aku. Dan aku pun tak datang sebagai tamu biasa. Aku datang dengan gaun hitam panjang berbelahan tinggi, rambutku digerai, makeup flawless namun tajam. Sepasang mata banyak menoleh saat aku berjalan masuk. Beberapa mengenaliku. Beberapa hanya berbisik-bisik. Heran kenapa mantan istri Reno hadir dalam pesta seperti ini. Dan di sana, di atas panggung, berdiri Reno dengan jas putih, dan Tari dengan gaun pengantin yang mewah berkilau, seperti salju berselimut kaca. Ia tersenyum manis, seolah hidupnya bersih dan bahagia. Aku berjalan ke arah tengah ruangan, duduk di meja nomor 7. Satu-satunya meja kosong yang entah kenapa belum diisi siapapun. Tapi aku tahu, tempat itu sudah aku pesan secara tidak resmi lewat seseorang. Bahkan aku menyuap panitia pesta agar memberiku akses masuk khusus tanpa melalui daftar undangan. Di panggung, MC mulai berbicara, mengumumkan sambutan dari keluarga. Tapi aku tidak mendengar satupun dari mereka. Fokusku hanya pada Tari. Tari, kau kira kau menang? Kau kira aku hanya akan berdiri menontonmu menari di atas luka yang kau torehkan? 1 jam berlalu. Musik klasik mulai berganti dengan lagu dansa. Para tamu mulai beranjak dari tempat duduk untuk ikut bergoyang dan menikmati malam. Aku berdiri pelan, lalu berjalan menuju pelayan dengan nampan minuman. Kupilih 1 gelas wine merah, lalu berjalan lurus ke arah panggung. Semua mata menoleh. Beberapa mulai panik. Reno tampak pucat. Tapi Tari? Ia hanya tersenyum penuh percaya diri, menegakkan dagunya, dan menantangku dari atas sepatu hak tingginya. Zelvira. Wah, aku tidak menyangka kamu datang juga, ucapnya sambil tersenyum manis tapi palsu. Aku naik ke panggung, berdiri hanya beberapa langkah dari keduanya. Selamat, Tari, kamu akhirnya berhasil juga merampas apa yang bukan milikmu, kataku dengan nada datar, namun tajam. Beberapa tamu mulai berbisik. Suara MC terdiam. Musik berhenti. Bukan merampas. Zel, aku hanya mengambil kembali apa yang sudah tak kau jaga, balas Tari sambil memainkan rambutnya. Aku tertawa kecil. Oh ya? Kau yakin Reno layak diperebutkan? Kalau aku tak yakin, aku tak akan berdiri di sini sekarang, bukan? Aku mendekat. Hanya tinggal 1 langkah dari wajahnya. Aku bisa mencium parfum mahal yang menempel di kulitnya. Yakin? Ya? Bahkan setelah semua orang tahu tentang rekening rahasia, transfer dari akun perusahaan Reno ke akun pribadimu, dan proyek fiktif yang kalian jalankan di bawah nama perusahaan ayah Renald. Mata Tari membelalak. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri langsung kehilangan warna. Reno mendekat, mencoba menenangkan. Zel, jangan buat drama di sini. Aku berbalik menghadap tamu, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Remote kecil tersembunyi dalam genggamanku, dan sekali klik, layar LED besar di tengah ruangan menyala, menampilkan rekaman suara. Tari, kita harus cepat. Kalau Zelvira tahu proyek fiktif ini, habis kita. Aku udah transfer 300 juta ke rekeningmu. Jaga mulutmu baik-baik. Suara itu, suara Reno. Suasana jadi hening mencekam. Para tamu mulai berdiri, beberapa menarik ponsel untuk merekam. Ibunda Reno menutup mulut dengan tangan. Wajahnya syok. Sahabat-sahabat Tari mulai mundur satu persatu. Tari berdiri kaku. Zelvira, kamu gila. Aku tersenyum dingin,
lalu mendekat dan berbisik tepat di telinganya. Belum. Tari, ini baru permulaan. Kamu belum tahu air got yang sudah kupersiapkan untukmu. Aku melangkah mundur dan dari sisi kiri panggung, seorang pelayan palsu yang sudah kubayar, membawa ember kecil, isi air got busuk penuh lendir dan lumpur hitam pekat. Dengan isyarat kecil dariku, ia langsung melemparkannya ke arah Tari. Bihuer. Gaun putih Tari berubah hitam kecoklatan dalam sekejap. Aroma busuk menyebar di seluruh ruangan. Teriakan tamu-tamu menggema. Tari menjerit histeris. Matanya tak percaya. Zelfira Aa. Aku tersenyum tenang, menatap langsung matanya. Salam dariku, perempuan yang pernah kau injak-injak. Ini hanya bentuk kecil dari karma pertamamu. Dan aku melangkah turun dari panggung, meninggalkan Tari yang menggigil, dan Reno yang terduduk lemas, sementara semua kamera tamu merekamnya. Suara teriakan Tari masih bergema ketika aku turun dari panggung. Kaki-kaki kursi berdecit, orang-orang berdiri, memandangi Tari yang kini tak ubahnya boneka rusak yang terjebak dalam lumpur kehinaan. Gaun putih yang mahal itu kini melekat lepek di tubuhnya, bernoda lumpur, sampah, dan bau busuk yang memuakan. Aku bisa melihat bagaimana bulu matanya mulai lepas, foundation mahalnya luntur, dan rambutnya lengket seperti rumput laut yang tersangkut di got. Reno berusaha menarik Tari keluar panggung. Tapi semua orang sudah menyaksikan segalanya. Mereka tak akan pernah melihat Tari sebagai perempuan anggun lagi. Ia kini simbol dari perempuan perebut, penuh manipulasi, dan penjilat uang perusahaan. Para tamu yang tadinya memujanya mulai mundur perlahan. Mereka tak ingin namanya terseret. Para pengusaha yang tadinya mendukung Reno sebagai CEO juga ikut terdiam. Aku tahu, investasi pada reputasi itu sangat mahal, dan malam ini, reputasi Reno dan Tari hancur total, karena ulah mereka sendiri. Aku berjalan perlahan meninggalkan lokasi pesta. Malam yang dingin terasa hangat oleh rasa puas yang mengalir di dadaku. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Sesampainya di parkiran, seorang pria paruh baya bersetelan abu-abu menghampiriku. Ia mengenakan kacamata, memegang tas kerja kulit coklat tua. Bu Zelfira, katanya sambil membuka kancing jas. Nama saya Pak Randy. Saya dari internal audit PT Surya Dwipa Group. Aku menoleh, sedikit mengernyit. Kenapa Anda mencariku? Ia tersenyum samar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Anda tahu, selama ini kami mencurigai ada kebocoran dana dan transaksi fiktif. Tapi bukti-bukti dari Anda mempercepat proses. Dan hari Senin, kami akan panggil saudara Reno untuk klarifikasi. Aku menahan napas, lalu mengangguk. Pastikan semua proses sesuai hukum. Aku ingin dia bertanggung jawab. Pak Randy menunduk sopan, lalu berjalan pergi. 2 hari setelah pesta itu, video tentang penyiraman air got ke Tari Ayudhita viral di media sosial. Judulnya macam-macam. Mantan istri hadiri pesta, bongkar aib, dan siram pengantin dengan air got. Tari Ayudhita, dari princess Instagram jadi ratu drama. Kolom komentar penuh dukungan padaku. Zelfira keren. Bukan korban, tapi penegak keadilan. Baru kali ini aku lihat perempuan move on sekelas bos Revenge kayak gini. Salut. Air gotnya lebih jujur daripada Tari. Sementara akun Instagram Tari mendadak dikunci. Followersnya turun drastis. Endorsementnya dihentikan. Beberapa brand bahkan merilis pernyataan bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan Tari Ayudhita karena alasan integritas. Reno, ia tidak kalah kacau.
Kantornya didatangi tim audit. Saham perusahaan turun 11% dalam 2 hari. Media mulai mengulik skandalnya. Dan ayahnya, Direktur Utama PT Surya Dwipa, mengirimkan surat penangguhan jabatan untuk Reno hingga waktu yang tidak ditentukan. Sore itu, aku duduk di sebuah kafe kecil sambil menyeruput kopi, menatap keluar jendela ke arah langit senja. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Zelvira, tolong balas pesanku. Aku ingin bicara. Reno. Aku menatap layar lama. Lama sekali. Lalu aku ketikkan satu kalimat. Maaf. Aku hanya bicara pada orang yang masih punya harga diri. Kamu sudah menjual itu sejak lama. Kutekan kirim. Lalu kuletakkan ponsel dan tersenyum kecil. Kau pikir aku akan rindu padamu setelah semua ini? Salah besar. Reno. Justru aku bersyukur pernah dikhianati. Karena itu membuatku jadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang pernah kau kenal. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Perjalanan balas dendamku belum selesai. Tari dan Reno telah kubuka topengnya. Tapi luka yang mereka buat, terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan air got. Masih ada harga diri yang harus dipulihkan. Masih ada kemenangan yang harus dirayakan. Dan ini, baru babak pertama. 2 minggu berlalu sejak pesta pernikahan itu. Video penyiraman air got yang kulakukan masih sesekali muncul di beranda media sosialku, diselingi komentar pro dan kontra. Tapi bagiku, bukan itu yang paling mengganggu, melainkan mimpi-mimpi buruk yang mulai kembali menghantui. Di malam-malam tertentu, aku sering terbangun dengan napas terengah, keringat dingin mengalir di pelipis, dan bayangan masa lalu datang mengetuk pikiranku tanpa permisi. Kadang, aku bermimpi Reno menggenggam tanganku dengan lembut seperti dulu, dengan mata berkaca-kaca, tapi kemudian berubah menjadi sosok licik yang tertawa sambil menyeretku masuk ke dalam lumpur. Dan pagi harinya, aku terbangun dengan rasa sesak di dada. Aku pikir, dengan mempermalukan mereka, semuanya akan selesai. Tapi nyatanya tidak. Hari itu, aku memutuskan datang ke kantor pengacara untuk mendiskusikan proses hukum lanjutan. Bukan hanya untuk pembuktian penggelapan dana yang dilakukan Reno, tapi juga untuk menyusun strategi hukum terkait penyalahgunaan aset pribadi selama kami masih dalam pernikahan. Ada satu hal yang mungkin perlu Anda ketahui, Bu Zelvira, ucap Bu Imelda, pengacaraku, sambil menyerahkan satu berkas tipis. Ini hasil penyelidikan pribadi saya tentang aset-aset yang pernah dipindah tangankan oleh Pak Reno atas nama Tari Ayudita. Aku membuka berkas itu perlahan. Mataku membelalak ketika membaca salah satu dokumen akta hibah tanah. Nama penerima, Tari Ayudita Pranajaya. Lokasi, kawasan Cisarua, villa mewah seluas 800 M. Tanggal, 2 tahun sebelum perceraian kami. Ini berarti dia sudah menyimpan hubungan dengan Tari jauh sebelum aku tahu soal perselingkuhan mereka. Ucapku dengan suara gemetar. Imelda mengangguk pelan. Tepat. Dan dari dokumen ini juga terlihat jelas bahwa transaksi dilakukan menggunakan dana dari rekening perusahaan, yang waktu itu masih Anda juga miliki akses sebagai istri sah. Seketika tubuhku terasa dingin. Napasku memburu. Selama ini aku berpikir aku hanya dikhianati secara emosional. Ternyata, aku juga telah dirampok secara diam-diam oleh orang yang dulu pernah kupeluk setiap malam. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku. Hujan turun deras, menyiram kota yang penuh kenangan. Di tanganku, sebuah album foto lama yang kutemukan di lemari tua. Foto-foto pernikahan kami dulu. Aku, dalam gaun putih sederhana, tersenyum penuh harapan. Reno, di sampingku, tersenyum lebih lebar. Dan di salah satu foto,
Aku menyadari sosok Tari ternyata hadir sebagai salah satu tamu undangan. Kukira hanya kenalan biasa. Tapi kini aku paham. Dia sudah ada di sana. Mengintai, merencanakan, dan menunggu celah untuk masuk. Aku meremas album itu dengan keras, lalu melemparkannya ke lantai. Mereka tidak hanya mengambil cinta, mereka juga mengambil hakku, waktuku, bahkan harga diriku sebagai seorang istri. Air mataku jatuh, tapi bukan air mata lemah. Kali ini, air mata itu adalah tanda bahwa aku harus lebih kuat, bahwa dendamku belum tuntas. Dan malam itu, aku membuat rencana baru. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah sakit tempat Reno dulu pernah menjalani rawat inap karena kecelakaan kecil saat awal pernikahan kami. Aku bertemu perawat lama yang masih ingat padaku. Perawat itu, Bu Murni, menyapaku dengan ramah. Bu Zelvira, astaga, sudah lama sekali. Masih ingat dengan saya? Aku tersenyum kecil. Tentu. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Dulu, saat Reno dirawat, ada satu perempuan yang sering datang diam-diam. Bukan saya. Anda tahu siapa dia? Bu Murni terlihat ragu, tapi akhirnya berkata pelan. Kalau saya tidak salah, perempuan itu Tari. Tapi waktu itu, saya kira dia adik atau sepupu. Mereka terlihat terlalu dekat. Darahku mendidih. Jadi, sejak saat itu mereka sudah bermain api. Saat aku menjaganya, merawatnya, bahkan mencium keningnya ketika ia terbaring tak berdaya, mereka sudah merencanakan pengkhianatan ini. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis di depan umum. Terima kasih, Bu. Jawaban itu cukup. Dan saat aku berjalan keluar rumah sakit itu, aku berjanji dalam hati. Kalian pikir sudah selesai? Belum. Reno, Tari, ini baru permulaan. Kalian akan tahu rasanya dikhianati oleh hidup, seperti kalian mengkhianatiku. Pagi itu, Jakarta diselimuti mendung. Seakan langit pun ikut memahami isi hatiku yang mulai penuh bara. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang kerja apartemenku. Raut wajahku kini berbeda. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi keluhan. Yang ada hanyalah sorot mata tajam, penuh perhitungan. Aku akan mengakhiri semuanya dengan cara yang pantas, gumamku lirih. Aku menghubungi dua orang penting pagi itu. Sarah, sahabat lamaku yang bekerja sebagai jurnalis investigasi, dan Pak Indra, mantan auditor perusahaan Reno yang dulu pernah keluar karena tekanan dari dalam. Telepon pertama kuangkat. Zelvira? Astaga, aku baru nonton videomu minggu lalu. Kamu gila banget, tapi keren parah. Suara Sarah penuh tawa, tapi segera berubah serius saat ku jelaskan niatku. Aku punya dokumen penggelapan dana dan bukti transaksi yang dilakukan Reno selama kami masih menikah. Ada juga keterlibatan Tari sebagai penerima hibah ilegal. Aku butuh kamu untuk sebarkan ini. Tapi, tunggu dulu. Bukan sekarang. Aku butuh panggung yang tepat. Panggung? Maksudmu? Aku mau mereka dihancurkan di puncak kebahagiaan mereka. Siang itu, aku duduk bersama Pak Indra di sebuah kafe tersembunyi. Pria parubaya itu datang dengan membawa map coklat yang tampak lusuh tapi sangat berharga bagiku. Saya sudah menyimpan semua ini sejak keluar. Waktu itu saya nggak kuat menanggung tekanan. Tapi kamu beda, Bu Zelvira. Kamu berani. Aku membuka map itu, dan jantungku berdetak cepat saat membaca angka demi angka. Transaksi gelap, pengalihan aset, bahkan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan atas nama perusahaan fiktif, semuanya melibatkan Reno dan Tari.
Mereka pikir bisa menutupi semuanya dengan uang dan pesta, bisikku pelan. Aku menggenggam tangan Pak Indra. Saya akan lindungi Bapak. Tapi saya butuh semua ini muncul bersamaan. Kita buat publik tahu siapa mereka. Hari demi hari aku habiskan menyusun skenario. Bukan sekadar laporan hukum, tapi skandal besar yang bisa mengguncang reputasi Reno di dunia bisnis. Dalam diam, aku juga menghubungi beberapa investor yang dulu sempat ditipu oleh perusahaan Reno. Beberapa dari mereka kini sudah bangkrut, dan tentu saja mereka siap membalas. Dan akhirnya, saat yang kutunggu datang. Sebuah undangan pesta besar dari Reno dan Tari tiba di inbox emailku. The New Empire Celebration Grand Launching of RT Holdings. Tanggal 14 Mei. Tempat, Telangham Ballroom. SCBD. Dress code, Glamorous Silver. Aku tersenyum kecil membaca itu. RT Holdings. Reno dan Tari. Pikir mereka bisa membangun kerajaan dari puing-puing hidupku. Salah besar. Aku memilih gaun hitam panjang, elegan, dengan payet yang hanya berkilau saat cahaya mengenainya dari sudut tertentu. Rambutku kugelung tinggi, make-upku flawless. Aku bukan lagi Zelfira yang dulu, aku adalah badai yang sedang bersiap menghancurkan segalanya. Malam itu, ballroom Telangham penuh dengan tamu berdasi, selebritas, pengusaha, dan media. Lampu kristal berkilauan, minuman mahal disajikan, dan Tari berdiri di panggung sambil tersenyum seperti bidadari. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Malam ini adalah malam kemenangan kami. Saya dan suami saya, Reno, mempersembahkan RT Holdings, mimpi kami yang kini menjadi nyata. Semua tepuk tangan. Dan saat itu, aku melangkah masuk. Langkah demi langkah, semua mata mulai memandangku. Beberapa berbisik, beberapa terdiam, beberapa langsung tahu siapa aku. Tapi aku tak peduli. Aku berjalan seperti ratu. Reno, dari atas panggung, sempat mematung. Wajahnya memucat. Tari mencoba tetap tersenyum, tapi tangannya mulai gemetar. Aku mengambil mikrofon dari salah satu MC, dan dengan tenang berdiri di tengah panggung. Semua kamera mengarah padaku. Semua media siaga. Selamat malam semuanya. Aku Zelfira, mantan istri dari pria yang sedang berdiri di sana, dan juga wanita yang telah mengkhianatiku, Tari Ayudhita. Ruangan langsung sunyi, seakan waktu berhenti. Kalian semua merayakan mimpi mereka, tapi tahukah kalian bahwa mimpi ini dibangun dari kebohongan? Dari uang hasil penggelapan, dari penipuan investor, dari harta gonogini yang dicuri sebelum sidang cerai selesai. Aku menatap kamera media, dan malam ini, semua bukti telah aku serahkan ke pengacara dan wartawan. Silakan cek email Anda. Mulai detik ini, topeng kalian runtuh. Reno langsung turun panggung, mencoba menarik tanganku. Zelfira, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Aku menepis tangannya. Yang aku lakukan adalah membongkar siapa kamu sebenarnya. Dan saat itu juga notifikasi bunyi di handphone para tamu. Media mulai bersorak. Wartawan langsung merekam reaksi mereka. Tari terduduk lemas. Reno terlihat seperti kehilangan warna di wajahnya. Malam itu bukan jadi malam kemenangan mereka, tapi jadi malam kehancuran mereka. Dan aku berdiri di tengah panggung dengan tenang. Tak ada air mata, tak ada dendam yang tersisa. Hanya kepuasan yang tidak bisa dibeli oleh uang mereka. Setelah pidato malam itu, ballroom Telangham berubah menjadi arena kekacauan. Wartawan berlarian,
Para tamu undangan sibuk membaca isi email yang berisi file hitam perusahaan RT Holdings, lengkap dengan bukti transfer, laporan palsu, dan bahkan rekaman suara Tari yang membahas cara cuci uang dengan Reno. Sementara aku berjalan turun dari panggung, kamera tak henti membidikku. Mikrofon diarahkan padaku dengan pertanyaan bertubi-tubi. Bu Zelfira, Anda sengaja membocorkan skandal ini saat peluncuran perusahaan mereka. Apa tujuan Anda melakukan ini? Apa hubungan Anda dengan RT Holdings? Aku hanya menjawab satu kalimat sambil tersenyum. Tujuan saya? Membuat dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Dan memperlihatkan bahwa perempuan yang dihancurkan bisa bangkit dan membalas dengan cara paling elegan. Sementara itu, Reno dan Tari sudah seperti tikus yang terpojok. Beberapa investor mendatangi mereka, berteriak dan memaki. Salah satu investor Jepang bahkan melemparkan gelas ke lantai dan bersumpah membawa kasus ini ke jalur hukum. You think you can steal our money? You will regret this. I will sue you in 2 countries. Tari hanya bisa menangis. Make up mahalnya luntur. Gaun silvernya yang awalnya tampak megah kini terlihat menyedihkan. Reno menariknya ke arah pintu belakang untuk kabur. Namun sayangnya, takdir sudah tak memberi mereka ruang. Keesokan harinya, media meledak. Headline Kompas TV. Skandal penggelapan dana perusahaan RT Holdings, mantan istri bongkar fakta mengerikan di acara peluncuran. Detik Ekonomi. Zelfira, sang mantan istri yang membalikkan meja skandal bisnis terbesar tahun ini. Instagram gosip artis dan bisnis. Lambe busuk. Woyi guys. Mantan istrinya Reno tuh savage parah. Bawa bukti penggelapan duit ratusan juta dan bacain di depan semua orang pas acara launching perusahaannya sendiri. Aku duduk di sofa apartemenku dengan secangkir kopi, mengenakan kimono satin dan wajah tanpa riasan. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku menang. Bukan hanya karena mereka hancur, tapi karena aku tidak membalas dengan kekerasan atau amarah. Aku membalas dengan kebenaran. 2 hari kemudian, aku dipanggil untuk wawancara eksklusif di salah satu stasiun TV nasional. Di hadapanku, duduk pembawa acara terkenal, Maya Ratnasari. Zelfira, bagaimana perasaan Anda setelah semua ini terbongkar ke publik? Aku tersenyum tenang. Saya tidak menyesal. Dulu saya perempuan yang begitu mencintai Reno, begitu percaya pada Tari. Tapi saat mereka menusuk saya dari belakang, saya tahu dunia perlu tahu siapa mereka sebenarnya. Karena kalau saya diam, akan banyak perempuan lain yang jadi korban selanjutnya. Apa ini semua tentang balas dendam? Aku menatapnya dengan dalam. Ini tentang keadilan. Dan tentang harga diri seorang perempuan yang telah dihancurkan, tapi menolak untuk dipijak terus-menerus. Sementara itu, dunia Reno dan Tari benar-benar runtuh. Surat panggilan dari kepolisian datang. Beberapa akun bank mereka dibekukan. Investor menuntut ganti rugi. Bahkan orang tua Tari, yang dulu begitu memuji anaknya, kini menolak bertemu media dan menutup semua komunikasi. Reno menghubungiku diam-diam lewat nomor baru. Pesan yang dikirimnya berbunyi, Zelfira, aku tahu aku salah. Aku tahu aku hancur. Tapi tolong jangan lanjutkan ini. Aku kehilangan segalanya. Aku membaca pesan itu, lalu tersenyum pahit. Kupencet tombol, hapus, tanpa membalas satu kata pun. Karena sekarang, bukan aku yang memohon, tapi dia. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di sebuah seminar kewirausahaan perempuan. Di hadapanku duduk ratusan wanita dari berbagai kalangan. Semua fokus padaku.
Nama saya Zelfira. Saya bukan hanya seorang mantan istri. Saya adalah perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, dari kehancuran, dan dari keruntuhan cinta. Saya di sini bukan untuk meminta simpati. Saya di sini untuk mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang pantas dikhianati. Tidak ada perempuan yang harus diam hanya karena takut dicap dendam. Tepuk tangan bergemuruh. Di tengah kerumunan itu, aku melihat ibu-ibu, mahasiswi, janda muda, bahkan seorang wanita tua yang menangis sambil memeluk tasnya. Mereka semua pernah terluka. Tapi malam itu, mereka merasa dilihat. Dan aku sudah tak lagi menoleh ke belakang. Hidupku bukan lagi tentang Reno atau Tari. Hidupku kini adalah tentang Zelfira. Perempuan yang tidak hancur meski dikhianati. Perempuan yang berani berdiri saat semua memintanya rebah. Setelah kegemparan pesta peluncuran RT Holdings yang berakhir menjadi pembantaian reputasi, hidupku seakan berputar 180 derajat. Aku bukan lagi Zelfira yang dulu dicampakkan, yang duduk diam di sudut kamar menangisi pengkhianatan. Aku menjadi suara dari sekian banyak perempuan yang selama ini dibungkam oleh kesetiaan yang salah tempat. 2 minggu pasca kejadian itu, hidupku berubah drastis. Teleponku tak pernah berhenti berdering. Undangan wawancara, podcast, hingga tawaran kerja sama bisnis berdatangan. Banyak yang menganggapku simbol keberanian. Ada juga yang menyebutku wanita yang menghancurkan pria arogan dengan elegan. Namun di balik semua itu, aku tahu luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Suatu pagi, aku duduk di ruang tamu apartemenku yang mungil tapi rapi. Di depan jendela besar yang menghadap ke taman kota, aku menyeruput teh chamomile. Kalender digital di meja menampilkan jadwal meeting dengan Bu Wina, psikolog emosional healing. Ya, aku memilih untuk memulihkan diri bukan hanya secara fisik dan finansial, tapi juga emosional. Di ruang konsultasi yang hangat dan penuh aroma lavender, aku duduk berhadapan dengan Bu Wina. Matanya lembut, dan senyumannya menenangkan. Zelfira, bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa, kalau dilihat dari luar. Tapi kalau di dalam, masih sedikit berantakan, jawabku jujur. Bu Wina mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu kuat. Kadang orang yang terlihat paling tegar, justru yang menyimpan luka terdalam. Aku menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena dikhianati, tapi karena aku membiarkan diriku merasa. Bukan sekadar menjadi wanita kuat di depan dunia, tapi manusia biasa yang terluka dan sedang menyembuhkan diri. Beberapa bulan kemudian, aku mulai aktif menjadi pembicara di berbagai seminar. Aku membuat komunitas bernama Perempuan Bangkit, tempat di mana para wanita bisa saling menguatkan, berbagi kisah, dan membangun masa depan. Di antara banyak kegiatan, aku mengenal Dava, seorang pengusaha muda yang menjadi salah satu sponsor kegiatan komunitas kami. Dava berbeda. Dia tenang, tidak banyak bicara, dan tak pernah mengumbarnya kekayaan atau kesuksesan. Kami beberapa kali makan siang bersama awalnya untuk membahas program sosial, tapi lama-kelamaan, kami mulai membahas kehidupan. Suatu malam di rooftop cafe tempat kami biasa bertemu, Dava bertanya, "Kamu masih mencintainya?" Aku terdiam. Hening mengalun bersama angin malam. "Tidak," jawabku jujur. "Aku mencintai diriku yang dulu mencintainya. Tapi sekarang, aku sedang belajar mencintai diriku yang akhirnya sadar bahwa cinta itu tidak selalu harus bertahan." Dava tersenyum. Itu jawaban paling dewasa yang pernah aku dengar. Sejak malam itu, aku tahu, mungkin hatiku tak akan tertutup selamanya. Sementara itu,
Berita tentang Reno dan Tari tak kunjung reda. Reno dipanggil kepolisian, dan beberapa kali terlihat di media berjalan keluar dari kantor kejaksaan dengan wajah pucat. Tari menghilang dari media sosial, bahkan rumor mengatakan bahwa dia kabur ke luar negeri. Namun aku tak lagi peduli. Aku tidak mencari tahu, tidak menanyakan, tidak stalking. Karena aku sudah berdamai, bukan dengan mereka, tapi dengan masa laluku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku menerima penghargaan dari Majalah Perempuan Nasional sebagai Perempuan Inspiratif tahun ini. Dalam pidato penerimaanku, aku berdiri dengan gaun putih sederhana, rambut disanggul rendah, dan senyum tulus. Hari ini, aku berdiri di sini bukan karena aku lebih hebat dari kalian. Aku hanya perempuan biasa, yang pernah jatuh, pernah patah, pernah dikhianati. Tapi aku memilih untuk bangkit, untuk melawan, untuk berdiri, bukan demi membalas dendam, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Jika kamu yang duduk di sana sedang terluka, ingat, kamu tidak sendiri. Aku pernah ada di sana. Dan kalau aku bisa keluar dari sana, kamu juga bisa. Sorakan dan air mata memenuhi ruangan malam itu. Aku tidak lagi takut. Karena kini, aku benar-benar hidup. Hidup punya cara tersendiri dalam mempertemukan keadilan dengan waktu. Kadang cepat, kadang lama. Tapi ketika ia datang, tak akan bisa dielakkan. Pagi itu, aku baru saja selesai mengisi seminar, pulang ke diri sendiri, di Bandung, ketika ponselku bergetar dengan notifikasi berita. CEO RT Holdings, Reno Triangga, ditahan KPK terkait kasus pencucian uang dan gratifikasi. Aku menatap layar ponsel cukup lama, tak langsung percaya. Tapi kemudian kulihat jelas wajah Reno, wajah yang dulu aku cintai, wajah yang dulu pernah kutangisi, ditutupi masker medis sambil digiring petugas dengan rompi oranye menyala. Hatiku tidak bergetar. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi amarah. Yang ada hanya rasa lega. 3 hari berselang, sebuah video viral muncul. Tari, dengan wajah tanpa riasan dan suara bergetar, muncul di TikTok live-nya. Aku nggak tahu semua ini bakal terjadi. Aku cuma pengen bahagia. Tapi ternyata yang kujalani adalah neraka. Reno bukan hanya menyakitimu, Zelvira. Dia juga menyakitiku. Aku nggak minta maaf untuk masa lalu. Tapi sekarang aku juga korban. Aku kehilangan semuanya. Ribuan komentar mengalir. Ada yang mencibir, ada yang bersimpati. Tapi aku hanya duduk menatap jendela kamar hotel, menyaksikan matahari pagi menyinari wajahku. Aku tahu, semesta telah menulis ceritaku dengan rapi. Luka, pengkhianatan, hingga akhir yang kini pantas. Setahun telah berlalu sejak pesta pernikahan Reno dan Tari yang berubah jadi malapetaka sosial. RT Holdings bangkrut, dan aset-aset Reno disita negara. Rumah mewah yang dulu mereka banggakan kini kosong tak berpenghuni, penuh debu, dan kabarnya akan dilelang. Sementara itu, komunitas perempuan bangkit milikku berkembang pesat. Kami membuka cabang di 12 kota besar, membantu ribuan perempuan lepas dari hubungan toksik, kekerasan rumah tangga, dan pemulihan ekonomi. Dan Dava, pria yang dulu hanya kuanggap partner kerja, kini menjadi seseorang yang mengisi hariku dengan ketenangan. Ia tidak datang dengan drama. Ia datang membawa kedewasaan. Pada ulang tahunku yang ke-32, dia melamarku. Tanpa pesta mewah. Hanya kami berdua di tepi danau, ditemani angin sore dan cahaya keemasan matahari. Zelvira, aku tahu kamu tidak butuh pelindung.
Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin mendampingimu dalam langkahmu, dalam perjuanganmu. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena terluka, tapi karena aku merasa utuh. Reno divonis 12 tahun penjara. Dalam persidangan, ia menangis, meminta maaf pada publik, tapi tidak pernah satu kali pun menyebut namaku. Aku tersenyum kecil waktu membaca beritanya. Itu artinya, dia tahu, aku telah jauh dari jangkauannya. Tari dikabarkan kembali ke kota asalnya, hidup bersama ibunya. Dia mulai bekerja di sebuah butik kecil, memulai dari awal. Tidak ada yang tahu banyak tentangnya lagi. Tapi aku berharap, ia belajar. Dari luka, dari karma, dari keputusan yang ia buat. Dan aku menulis buku berjudul Aku yang Disakiti, Aku yang Menang, yang menjadi bestseller nasional dan diterjemahkan ke dalam 3 bahasa. Aku diundang ke luar negeri untuk berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan pemulihan dari trauma pengkhianatan. Aku berdiri, bukan lagi sebagai perempuan yang pernah disakiti, tapi sebagai perempuan yang bangkit, menang, dan tak pernah kehilangan dirinya sendiri. Tamat.